Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rini Pratiwi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Kementerian Agama Satuan Kerja Yan Kendari, Angkatan 3, Kelompok 4, Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan resume agenda ketiga yang bertema Smart ASN. Yang menjadi tutor kami adalah Bapak Trikaryanto, SE, MADM, SDA. Sebagai seorang ASN yang smart, tentulah kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Nilai-nilai smart ASN yang perlu kita ketahui adalah pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas atau networking. Apa itu literasi digital? Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, mempersiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang terakhir, mempersiapkan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital yang harus dilakukan secepat-cepatnya. Bagaimana dengan kerangka kurikulum literasi digital? Ada 4 hal. Yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Lanjut pada pilar literasi digital. Yang pertama adalah etika bermedia digital. Nah, di sini kita penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Kemudian, situasi smart ASN pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan pegawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Cakap bermedia digital. Pengetahuan dasar atau digital skills yang harus diketahui di sini adalah untuk menggunakan perangkat digital, baik itu HP maupun PC. Pengetahuan dasar mengoperasikan peranti lunak atau software serta aplikasi. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti settings. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Aman bermedia digital. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah kognitif, memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Afektif, empati,
agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Kemudian konatif atau behavioral, langkah-langkah praktis untuk melakukan pelindungan identitas digital dan data diri. Budaya bermedia digital. Bagaimanakah kita seharusnya berbudaya bermedia digital? Meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Etika berinternet. Nah, di dunia digital kita juga mengenal etika berinternet atau disebut dengan netiquette atau network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, di sini ada 3 jenis konten negatif yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hoax. Nah, hoax itu dalam KBBI adalah sebagai informasi bohong. Kemudian cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Yang terakhir adalah hate speech. Uraian kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang hak dan kewajiban dalam dunia digital adalah akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi, pelindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, pelindungan terhadap anak, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Nah, terima kasih. Sekian video dari kami tentang Smart ASN. Semoga kita menjadi ASN yang smart. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.